Jadi kalau kita kerja sama orang, misalkan sama bos kita, oke kamu kerja sebagai marketing, saya akan gaji kamu misalkan 5 juta. Yang penting kamu jualkan produk saya 1.000 sebulan. Kalau kita nanya gimana caranya? Terserah kamu, saya nggak mau tahu. Pokoknya 1.000 sebulan, nanti saya kasih 5 juta. Seperti itu ya Pak Teddy ya, biasanya ya. Betul. Nah, kalau kita hidup sama Allah bagaimana? Allah ciptakan kita dulu. Sebelum kita hidup di dunia, Allah kasih bumi. Nih, diciptakan bumi. Tapi Allah juga nggak seperti manusia. Kalau manusia kan terserah, yang penting kamu hidup. Enggak. Kalau Allah, oh kamu butuh cahaya, tak kasih matahari. Butuh napas, kalau nggak napas mati, kasih udara. Kalau lapar, nih tumbuh-tumbuhan, buah-buahan. Kalau aus, nih sungai mengalir. Allah seperti itu. Beda sama manusia. Nah, ketika itu semua udah ada, manusia hidup nggak? Hidup. Ketika manusia hidup, dikasih tugas lain sama Allah. Oke, manusia, tidak akan kuciptakan kamu kecuali untuk beribadah. Itu surat Az-Zariyat ayat 56. Sering dengar ya, nggak usah dikeluarin ayatnya. Ya. Nah, ketika sudah dikasih tugas untuk beribadah, kalau manusia kan gini, pokoknya tugasmu ini, terserah kamu mau ngapain. Yang penting kamu jalanin tugasmu. Caranya gimana? Malah kalau beberapa perusahaan itu berharap karyawannya sudah punya motor toh. Iya. Jadi kalau mau jalan pakai motor sendiri, nggak mau tahu perusahaan. Tapi kalau Allah bagaimana? Oke, aku kasih kamu sarana ibadah. Caranya gimana? Nih sholat, caranya ada di sini. Nih sabar, caranya ada di sini. Ini sedekah, caranya begini. Ini caranya begini. Hebatnya tuh begitu. Bahkan Bapak Ibu, coba Bapak Ibu bayangin. Ketika kita bengong saja, kalau bos kan gini, ketika karyawan, ini saya contoh perusahaan lagi ya. Kalau perusahaan tuh gini, misalkan satu karyawan tidak bagus kerjanya. Kalau satu karyawan tidak bagus kerjanya, paling bosnya cuma liatin. Wah, kalau nggak kerja ya bulan depan ya tinggal saya pecat. Kan gitu ya. Biasanya kan perusahaan gitu Pak Teddy. Betul. Mau terima ini ya. Iya. Shortcutnya gitu kan. Pokoknya Selesai. kita mau bener aja sama kamu kerjasamanya. Kalau kamu nggak kerja ya lihat aja akhir bulan saya pecat. Malah ada yang hari ini juga pecat aja sekalian. Tapi Allah nggak. Kalau sama Allah, oh dia sakit. Ya udah tak kasih sarana untuk beribadah. Sholatnya boleh tiduran. Oh dia nggak punya uang. Bagaimana caranya sedekah? Sedekahlah dengan tenaga. Pak Teddy kedengeran suara saya? Jelas. Ini Clear. Ibu Maya Sofa kayaknya tidak kedengeran, mungkin bagian suaranya Bu, audio itu diklik dulu. Biasanya audionya belum diklik. Ada gambar kayak headset, nah itu ditekan, Bu. Iya. Nyambung dia. Gitu ya Bu ya. Jadi makanya dalam surat Ar-Rahman, surat 55 ayat 31, surat 55, saya nggak usah sebutin ayatnya Bu, karena ayatnya ada 31 kali disebut. 31 kali disebut. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Allah berfirman, nikmat mana yang kamu dustakan? Kalau kita renungkan lagi, mengapa sih Allah sampai 31 kali mengulangi? Yang tadi saya jelaskan. Sebelum lahir ke dunia, udah ada dunianya. Butuh dikasih mata, tapi nggak bisa lihat kalau nggak ada cahaya. Dikasih matahari. Mau hidup kan butuh udara, dikasih udara. Lapar, kasih buah-buahan. Haus, dikasih sungai mengalir. Terus Allah memerintahkan, suruh hidup. Suruh ibadah. Ya wis nih, sholat. Ini sedekah, ini dan lain-lain. Terus Bapak Ibu bayangin, ketika disuruh ibadah, terus kita tidak mau beribadah. Saya ulang ya. Ketika disuruh ibadah, terus kita tidak mau beribadah, artinya kita nambah pahala apa nambah dosa? Nambah dosa.
Kalau nambah dosa, kalau perusahaan nih, saya ulang lagi ya. Kalau perusahaan, kalau salah, diemin aja ntar juga dipecat. Tapi kalau Allah, wah, hambaku banyak dosa. Kira-kira dikasih apa biar dosanya tuh hilang sama pahala? Dikasih teguran. Teguran itu biasanya berupa apa? Berupa masalah hidup. Misalkan sakit. Makanya ada istilahnya sakit itu menggugurkan Dosa. dosa. Tuh, coba dipikir Bapak Ibu. Kita banyak dosa. Disuruh ibadah, tapi kita nggak ibadah secara full gitu aja. Kita nggak mau ibadah secara full, masih mau mikirin dunia. Akhirnya jadi banyak dosa. Sama Allah, yowis, tak kasih teguran, sakit. Biar apa? Biar dosanya gugur. Loh, Allah sebaik itu loh. Kalau bos, pecat aja. Orang tidak berguna. Tapi kalau Allah, wah dia banyak dosa hambaku. Tak kasih penyakit. Biar apa? Dosanya gugur. Jadi seharusnya Bapak Ibu, wajar tidak kalau Allah sampai menyebutkan di surat Ar-Rahman 31 kali, fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Nikmat mana yang mau kamu dustakan? Nikmat yang bener-bener nikmat aja kamu harus bersyukur. Terus kalau misalnya kita banyak dosa, dikasih nikmat lain yaitu sakit, itu nikmat loh Bu. Bener nggak Pak Teddy? Iya. Kenapa nikmat? Karena dengan kita terima, dengan kita sabar, kita terima, itu dosanya sudah gugur. Apalagi sampai kita pakai ilmu sabar. Selain dosanya gugur, pahalanya luar biasa. Pak Teddy, saya mau minta izin, saya mau share sendiri nggak apa-apa ya? Silahkan. Saya kemarin sudah nemu teknik mantep nih, Pak. Bos, Teknik mantap. mantep. Lanjut. Jadi saya login pakai 2 akun. Satu lagi akunnya pakai HP. Oh iya, akun HP Sehingga lebih cepat. Akun pakai HP lebih cepat. Kita buka Bapak Ibu nih. 39 ayat. Nah, Pak Teddy udah hafal nih. Nih, 39 ayat 10. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nih, hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jadi Bapak Ibu coba kita renungkan. Bapak Ibu, kita semua banyak dosa. Karena banyak dosa, Allah pengen meringankan dosa kita, yaitu dikasih sakit. Brok, sakit. Mau kanker, mau corona, mau flu, mau sakit batuk. Ketika sakit itu enak apa tidak enak, Pak Teddy? Tidak enak. Tidak enak. Jadi kalau tidak enak diterima, jadinya orang sabar. Lalu Allah berfirman, hanya orang-orang yang sabar yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Jadi double Bapak Ibu. Bayangin Bapak Ibu bermasalah, banyak dosa, dikasih sakit, dosanya gugur, pahalanya tanpa batas. Nah kalau seperti itu, baiknya bilang apa Bapak Ibu? Ya Allah, saya sakit, saya sedih, atau Alhamdulillah. Pilih mana Pak Teddy? Alhamdulillah. Nah, Alhamdulillah. Makanya Allah sampai sebutkan lagi. Fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. 31 kali lagi. Padahal kalau perlu itu 100 kali kalau perlu ya. Kita kan kadang-kadang lupa terus. Lupa bersyukur. Ingkari terus nikmatnya Allah. Makanya, ayo Bapak Ibu kita renungkan kembali. Jangan sampai kita mengucap syukur itu hanya sesuatu yang enak saja. Padahal justru yang lebih mantap pahalanya itu yang tidak enak loh. Contoh ya, Bapak Ibu, dalam menjalankan bumi ini, Allah dalam menjalankan bumi ini, itu kan pasti memberi kejadian toh. Kejadian misalkan matahari mengelilingi bumi itu kejadian toh Bapak Ibu? Kejadian. Ya, kejadian. Kalau misalkan sawah kering dikasih kejadian apa? Di kejadiannya hujan. Kan gitu toh? Ya. Terus Bapak Ibu disuruh beribadah, ya udah dikasih kejadian apa? Misalkan matahari itu. Matahari berputar itu kejadian. Kenapa? Kalau matahari tidak berputar, gimana caranya sholat lohor? Nggak siang-siang.
Bener gak Bapak Ibu? Coba pikir, selama ini kita bersyukur kalau dapat mobil, dapat makanan. Tapi pernah nggak bersyukur hari ini matahari berotasi? Bapak, mengelilingi bumi. Pernah nggak bersyukur kalau matahari mengelilingi bumi? Sangat jarang ya, karena itu kita anggap suatu kebiasaan sih ya. Iya, padahal kalau matahari mengelilingi bumi, berarti, astagfirullahaladzim, bumi mengelilingi Mengiringi matahari. matahari. Bumi mengelilingi matahari. Kalau bumi tidak mengelilingi matahari, dan matahari jadinya tidak muncul gitu kan, gimana caranya sholat subuh, gimana caranya sholat duha, gimana caranya sholat lohor, asar, maghrib, isya. Makanya Allah sampai berfirman berkali-kali itu banyak di Quran. Dan kamu akan mendapati manusia itu sedikit sekali bersyukur. Tuh Bapak Ibu. Nih, biar lebih mantap lagi Bapak Ibu, saya share yang salah satu dari Fabi ayyi ala irabbikum tukadziban. Salah satunya. Itu suratnya 55. Surat 55 ayatnya 31. Nih, biar mantep Bapak Ibu. Kalau tadi mana ya? 5531. Nah, Bapak Ibu, kalau tadi sama apa namanya? Kok internet saya? Oh, sorry. Kalau tadi sama siapa namanya? Sama perusahaan, paling bos kita nggak ngurusin kita 100% tuh. Pas kita kerja nggak diurusin, kerja sendiri gitu tuh. Nih kalau Allah berbeda Bapak Ibu. Nih surat 31. Kami akan memberikan perhatian sepenuhnya kepada wahai golongan manusia dan jin. Perhatiannya setengah-setengah apa sepenuhnya Pak Teddy? Sepenuhnya. Sepenuhnya. Artinya dalam Bapak Ibu hidup 24 jam, tidak ada satu detik pun Allah tidak memerhatikan kita. Anak muda itu kalau diperhatiin pasangannya, itu girangnya setengah mati. Sampai bersyukur sama Allah. Terima kasih telah mengirimkan aku bidadari ini ya Allah. Kan gitu tuh? Yeah. Padahal cuma dikasih perhatiannya tiap maghrib misalkan. Jangan lupa sholat maghrib misal. Tapi girangnya setengah mati gitu ya. Biasa anak muda Pak tadi ya. Nah sekarang kalau Allah sampai berfirman. Ku beri perhatian kamu sepenuhnya. Wow. Dalam 24 jam tidak ada jedanya dikasih perhatian sepenuhnya. Jadi harusnya kalau diperhatiin sepenuhnya itu bersyukurnya sampai sepenuhnya juga nggak? Harusnya sepenuhnya. Harusnya sepenuhnya Bapak Ibu. Apalagi dibikin lebih mantap dalam perhatian, saya share lagi, dalam perhatian Allah sepenuhnya, nih saya keluar lagi, dalam perhatian Allah sepenuhnya, emang kalau Allah merhatiin itu ibaratnya cuma diliatin aja atau gimana nih? Al-A'raf itu ayat berapa ya? Surat berapa ya Al-A'raf ya? Bapak Ibu ada yang tahu surat Al-A'raf? Ayat surat ke-7. Oh, surat ke-7. Oke, dalam surat 7, dalam surat ke-7 ayat 10. Jadi Allah tadi memberi perhatian kita sepenuhnya ya. Ditekankan lagi sama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh, wah, serius nih. Kami telah menempatkan kamu di bumi dan di sana kami sediakan sumber penghidupan utama kamu. Wah, sudah diperhatiin sepenuhnya, dikasih sumber kehidupan. Tetapi sedikit kali kamu bersyukur. Kenapa? Ayo Bapak Ibu, kita renungkan lagi. Sudah diperhatiin sepenuhnya, ditaruh di bumi, dikasih sumber penghidupan. Nah, artinya sumber penghidupannya total sepenuhnya juga nggak Pak Teddy? Total sepenuhnya Total. kan. Tapi sedikit kali kamu bersyukur. Coba Bapak Ibu, kita renungkan lagi. Ini biar mantap nih, nanti biar saya kunci lagi.
Jadi Bapak Ibu seharusnya bersyukur itu kudu wajib tidak berhenti-berhenti nggak? Sudah harus seterusnya ya, nggak Harus perlu terusnya jeda. Bapak Ibu. Bahkan, nah ini, dalam menjalankan bumi, tadi saya ulang ya, dalam menjalankan bumi, Allah itu kan memberi kejadian cuma 2 jenis. Cuma 2 jenis. Satu kejadian yang enak, satu lagi kejadian yang, apa Pak tadi? Tidak enak atau masalah kita Cuma 2. sebutnya. Jadi dalam menjalani hidup, biar kita mantep, biar kita hidup, Allah memberi perhatian sepenuhnya, dan Allah ingin kita hidup, dikasih 2 kejadian. Cuma 2. Satu yang enak, satu lagi yang tidak enak. Oke, saya kasih ayat dulu sebelum saya bahas. Ini Pak Teddy juga pasti hafal. Kodenya 14 Pak Teddy. Apa yo Pak Teddy? Surat ini ya. Ibrahim ayat Ibrahim. ayat berapa tadi? Ayat 7. 7 Nih, ya. Bapak Ibu, auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Jika kamu mengingkari nikmatku, maka azabku sangat berat. Bahkan di beberapa versi Quran lainnya, sangat pedih. Sangat pedih. Jadi Bapak Ibu, itu berlaku untuk kejadian yang enak saja, apa kejadian tidak enak juga berlaku? Untuk semua kejadian. Berlaku. Jadi Bapak Ibu, kalau misalkan yang enak dulu ya, yang enak dulu nih, yang enak. Alhamdulillah. Kata Allah berfirman, ku tambah apanya? Nikmatnya. Jadi Bapak Ibu Nikmatnya. bersyukur, misalkan bersyukur dapat rezeki hari ini, alhamdulillah. Nanti ditambah nikmatnya. Nggak usah dibahas ya, gampang Bapak Ibu. Ngebahas yang enak-enak terus bersyukur tuh gampang. Nggak usah dibahas. Sekarang, kejadian yang tidak enak. Apa misalkan saya dihina sama teman kantor saya misalkan. Biasanya kita pilih yang wah kurang ajar atau alhamdulillah atau sedih atau marah. Nah, kalau saat itu Bapak Ibu memilih yang selain alhamdulillah, itu berarti mengingkari nikmat bukan? Termasuk ingkar nikmat. Kalau termasuk ingkar nikmat, dikasih azab apa dikasih nikmat lagi? Azabku sangat berat. Azabku ya. sangat berat. Allah berfirman seperti itu. Jadi seharusnya mau enak, mau tidak enak, atau yang tidak enak aja deh. Ini yang tidak enak, harusnya disyukuri dengan alhamdulillah. Kalau disyukuri, tadi dapat apa? Pahala tanpa batas. Batas. Karena kalau kejadian yang enak, bersyukur saja ya memang disebut kamu orang yang bersyukur. Tapi kalau misalkan tidak enak dan kita bersyukur, kita menjadi orang-orang yang sabar. Itu jadi double Bapak Ibu. Selain ditambah nikmatnya, dapat pahala tanpa batas, insya Allah masuk surga. Nah, kalau mengeluh gimana, Ustadz? Kan kita, kalau tadi kan marah, oke lah. Ini sekarang mengeluh, ya Allah, kok sakit nggak sembuh-sembuh juga ya. Nah, ini masuk yang mana nih? Apa kategorinya ditambah nikmat atau ini ya, azabku ya, mengazab. Nah, coba Bapak Ibu bisa jawab sendiri sebenarnya. Renungkan aja. Jadi ini, masalah bersyukur, masalah mengeluh itu kan masalah hati. Dan masalah hati hanya Bapak dan Ibu. Bapak atau Ibu dan Tuhan yang tahu. Jadi kalau misalkan, aduh kok begini terus ya, ya Bapak tinggal lihat di surat Ibrahim ayat 7 tadi. Saya termasuk golongan yang mana ya? Bersyukur atau mengingkari nikmat ya? Atau yang diazab ya? Jadi coba Bapak Ibu, ayo. Nah, Bapak Ibu coba bayangin ya. Ini saya bukan membanding-bandingkan, tetapi coba kita renungkan. Misalkan Pak Teddy anak saya, misalkan Pak Teddy anak saya. Misal ya Pak. Ya, siap. Misal Bapak Teddy anak saya. Dari Bapak Teddy lahir, saya kasih makan. Pak Teddy lahir, saya sekolahkan. Pak Teddy besar, saya beli baju yang bagus. Saya kasih yang enak terus Pak Teddy. Ya.
Harusnya kan Pak Teddy bersyukur toh? Iya. Nah, terus suatu hari Pak Teddy pengen cari kerja. Pas Pak Teddy pengen cari kerja, saya kasih kerjaan. Terus Pak Teddy bilang gini, kenapa saya dikasih kerjaan sih Pak? Kenapa? Terus Pak Teddy malah ngucapin hal-hal yang kasar misalkan. Bapak tuh gitu sama saya, salah saya apa? Kira-kira saya sebagai orang tuanya Pak Teddy yang selalu ngurusin Pak Teddy itu, rasanya gimana Bapak Ibu? Atau kalau Bapak Ibu lihat, saya sebagai orang tua jadi kasihan nggak? Udah gedein anak, ya kan? Terus saya malah diomelin, saya bantu malah mengeluh, anaknya malah sedih. Kan banyak juga malah yang sampai marah-marah tuh sama orang tuanya. Iya. Itu kira-kira orang tua yang kayak gitu kasihan banget nggak? Coba tadi kasihan nggak orang tuanya? Ya, kasihan, ya betul. Udah baik-baik sama anaknya. Nah coba, nih Bapak Ibu bayangkan. Allah itu maha baik atau baik aja? Maha baik. Maha baik. Bapak Ibu ditaruh di dunia. Dikasih bumi, dikasih matahari, dikasih udara, dikasih buah-buahan, dikasih sungai mengalir. Terus kalau mau makan enak, dikasih pengetahuan. Nih, cara bikin semur. Nih, cara bikin semur jengkol. Wah, semur jengkol yang disebut. Nih, cara bikin kari. Nih, cara bikin opor. Ibu semua dikasih. Kan Allah sampai berfirman, kamu tuh nggak ngerti apa-apa kalau aku tidak menghendaki ilmu buat kamu. Gitu ya Pak, tadi ya di Al-Baqarah 255 tuh. 255. Di ayat kursi, Allah sampai berfirman gitu. Kamu tuh nggak ngerti apa-apa kalau misalkan aku tidak memberikan kamu kehendak untuk pengetahuan. Terus kita dikasih anak segitu banyak ya. Set, Allah mah baik. Kasih enak semua. Terus Allah melihat, kok ini anak tidak bersyukur. Lama-lama dosanya makin banyak. Akhirnya dikasih teguran. Berupa masalah. Biar apa? Rencana Allah itu biar apa? Biar kita sabar. Ketika sabar dosanya runtuh, pahalanya tanpa batas. Sampai sini paham Pak Teddy? Paham. Rencana Allah tuh seperti itu. Tapi bukannya bersyukur, kita malah ngeluh. Kenapa saya dikasih gini ya Allah? Kenapa malah sedih ya Allah? Kenapa saya malah sedih? Kenapa saya malah ya marah-marah. Kurang saya apa ya Allah? Tahajud nggak kelar-kelar. 12 per hari. Duha, rawatib. Wah, disebut semua tuh. Kenapa saya dikasih ini ya Allah? Wah, mantep nggak tuh ngelawan Allahnya? Kalau misalkan tadi yang manusia tuh Pak tadi, kan kasihan sama manusianya tuh. Iya. Tapi saya nggak mau nyebutin kasihan Allah ya. Saya nggak mau nyebut itu. Tapi kira-kira apa kita nggak mau mikirin Allah? Dikasih terus-terusan kok. Malah sedih, malah khawatir. Padahal itu bagus loh buat kita. Coba ya, kita renungin ya Bapak Ibu ya. Nah, kalau sudah sampai sini, Bapak Ibu, ini pertanyaan berikutnya nih. Pertanyaan berikutnya. Ini biasanya orang kurang paham. Pak Teddy saya mau tanya. Kalau misalkan Pak Teddy dapat nikmat, apa yang Pak Teddy lakukan? Mendapat nikmat bersyukur lah ya. Terima bersyukur. kasih. Bagaimana caranya Bapak Teddy bersyukur? Ya, saya bilang, terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Satu. Okay. Yang kedua, apa yang diperintahkan Allah saya kerjakan. Kan salah satu bagian bersyukur juga. Apa yang dilarang saya tinggalkan. Kayak gitu, Ustaz. Oke. Jadi Bapak Ibu, ini yang jarang dipahami oleh orang-orang. Pak Teddy itu benar. Pak Teddy benar. Jadi ini karena Pak Teddy terlalu cerdas, Bapak Ibu jadi udah langsung dapat jawabannya. Jadi gini. Biasanya, umumnya orang-orang itu ketika dikasih nikmat, itu bersyukur hanya mengucapkan lisan. Betul ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Padahal yang dapat nikmat itu mulut saja apa seluruh badan, Pak Teddy? Seluruh badan. Ketika kita dapat nikmat, yang merasakan nikmatnya hanya mulut atau tangan juga dapat nikmat. Atau termasuk mata dapat nikmat, telinga dapat nikmat,
Seluruh anggota tubuh dapat nikmat. Jadi pertanyaannya, kira-kira hanya ngucapin alhamdulillah cukup nggak? Ya nggak cukup lah ya. Cukup. Nih, saya tambahin biar mantap Bapak Ibu. Surat 24 ayat 24. Nih, mantap. Ternyata anggota tubuh itu tidak hanya mulut yang berbicara Bapak Ibu. Ini share screen-nya kelihatan ya? Kelihatan, kelihatan. Kelihatan ya. Nih, 24 ayat 24. Nih. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari, ini ceritanya di hari akhirat ya. Pada hari ketika lidah, tangan, dan kaki mereka menjadi saksi atas mereka terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan. Jadi nanti Bapak Ibu di akhirat, lidah, tangan, kaki, mata, rambut, badan itu semua ngomong Bapak Ibu. Jadi saksi. Dulu dia bersyukur cuma pakai mulut, nggak pakai tangan, tangannya nggak bersyukur, matanya nggak bersyukur, telinganya nggak bersyukur. Bisa nggak tuh Pak Teddy kayak gitu? Bisa jadi, karena dia Bisa. bersyukur hanya lisan ya. Iya, itu Ya, ayatnya juga jelas. Nanti semua menjadi saksi. Masa saksi nggak ngomong? Saksi yang ngomong lah. Jadi Bapak Ibu, kira-kira kalau nanti seperti itu, mau nggak bersyukur dengan cara pakai tangan, bersyukur dengan cara pakai kepala, bersyukur dengan cara pakai telinga? Mau tahu nggak caranya? Caranya, pergunakanlah tangan, lidah, kaki, hidung, mata, itu dengan menjalankan apa yang Allah inginkan. Saya kasih contoh ya, misalkan saya kasih Pak Teddy HP. Nih saya kasih Pak Teddy HP misalkan ya. Pak Teddy ini HP. Pak Teddy bilang bersyukur alhamdulillah. Ketika Pak Teddy bilang bersyukur alhamdulillah, apa sudah selesai bersyukurnya? Belum. Pak Teddy harus punya tugas, yaitu mempergunakan HP itu dengan baik. Kalau saya lihat Pak Teddy ternyata menggunakan HP-nya untuk ganjel pintu, gimana perasaan saya Pak Teddy? Marah lah ya. Jadi harusnya ketika dikasih HP, Bapak Teddy pergunakan HP itu dengan baik. Pergunakan untuk apa? Untuk mencari ilmu, Google tentang ilmu-ilmu agama misalkan dah. Pergunakan HP itu misalkan dalam corona ini ya udah untuk ikut kajian-kajian bermanfaat, Zoom dari ridho Allah misalkan. Itu artinya Bapak Teddy sudah bersyukur menggunakan HP. Sampai sini paham Pak Teddy? Paham. Jadi cara bersyukur setelah ngucapin alhamdulillah, ya dipakai pemberiannya orang tersebut untuk hal-hal yang baik. Nah, kalau Allah memberikan mata, cara kita bersyukur dengan mata bagaimana? Melihatlah yang baik-baik saja. Melihatlah yang baik-baik. Baca Quran. Terus lihatlah sesuatu yang tidak menyalahi aturan. Kalau telinga bagaimana? Dengarlah yang informasi yang baik-baik saja. Yang baik-baik saja. Misalkan nih saya pakai headset, pakai kuping, telinga berarti harus dengar yang baik-baik. Misalkan belajar bahasa Inggris, ya gak apa-apa belajar bahasa Inggris. Kan baik, asal nanti digunakan untuk sesuatu yang baik. Mata juga sama, digunakan untuk sesuatu yang baik. Kalau tadi contoh yang HP Pak Teddy, ini kan tadi saya pinjamkan. Kan sebenarnya kan kita sama Allah, raga ini kan dipinjamkan ya. Nanti kan diambil lagi. Nah, ketika saya pinjamkan HP ke Pak Teddy, terus Pak Teddy cuma pakai buat ganjel pintu, boleh nggak Pak Teddy? Pertanyaannya boleh nggak saya ambil lagi HP-nya? Tuh sangat boleh. Sangat boleh. Orang punya saya kan gitu Pak Teddy ya? Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dikasih anggota tubuh ini, terus tidak digunakan kepada sesuatu yang semestinya, boleh nggak Pak Allah ngambil lagi? Sangat boleh, setiap saat bisa Sangat boleh. Itu salah satu, pernah saya diskusi sama Pak Guru tuh gitu. Apa iya kamu bersyukur cuma pakai mulut saja? Langsung mikir saya, lah iya ya. Yang ngerasain nikmatnya tangan kok, masa yang bersyukur hanya mulut saja. Nah seperti itu Bapak Ibu. Nah ini sebenarnya ini kuncian nih, tapi Pak Arfan sudah kasih spoiler buat Bapak Ibu.
Pak Arfan bilang sujud syukur. Ya betul. Ini mau saya bahas Pak Arfan. Makasih udah diingetin. Jadi gini Bapak Ibu. Ketika kita dapat nikmat, kan kita mengucap syukur. Dan mengucap syukur yang paling, sebenarnya bukan paling, tapi ritual mengucap syukur yang mantap itu kan sebenarnya dengan sujud syukur ya Pak Teddy ya. Nah, Ya, pertanyaan karena saya, hamba terdekat dengan sang penciptanya kan pada saat hamba tersebut bersujud. oke, Nah, itu kondisi terdekat. terima kasih. Jadi hamba terdekat yang dengan Allah itu ketika saat itu hamba itu bersujud. Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu, lucunya, orang-orang di luar sana itu misalkan lagi kontes, terus dia juara satu, yang juara satu yang sujud syukur. Dia nunggu juara dulu baru sujud syukur. Padahal kalau nikmat enak saja dan kita bersyukur, itu cuma ditambah nikmatnya. Tapi kalau dikasih sakit, bencana, terus kita bersyukur, dapat pahalanya tanpa batas. Pertanyaannya, kira-kira harusnya sujud syukur yang dapat, pertanyaannya harusnya lebih mantep untuk ingin sujud syukur pada saat dapat masalah atau dapat nikmat. Memang lebih mantap kalau pada saat masalah dong ya. iya, kalau dapat nikmat wajar sujud syukur. Orang nikmat kok. Wajar. Tapi kalau dapat masalah, mau nggak sujud syukur? Nah, itu Bapak Ibu. Padahal kalau dapat masalah, itu ganjarannya lebih besar. Pahalanya tanpa batas, insya Allah masuk surga, gugur dosa-dosanya kalau sakit. Kenapa tidak sujud syukur? Ini sebenarnya juga ngomong ke diri sendiri, Pak. Kenapa saya tidak sujud syukur? Nah, makanya di pengajian Ridho Allah itu, alhamdulillah guru kami mengingatkan, yuk kita selalu sujud syukur apapun yang terjadi. Kenapa? Karena mau enak, mau tidak enak kan semuanya dari Allah. Ya wajar dong kalau kita tiap hari sujud syukur. Nah, kondisi paling enak untuk sujud syukur menurut guru kami adalah sebelum sholat. Kenapa? Contoh Pak Teddy, kalau Pak Teddy berterima kasih sama saya, kira-kira saat mengucapkan terima kasih, biasanya hatinya senang apa sedih Pak Teddy? Oh, senang. Kenapa senang? Karena saat itu Pak Teddy mendapatkan sesuatu yang baik. Saya kasih HP, baik. Misalnya Allah kasih masalah, kan baik. Harusnya dapat pahala tanpa batas. Jadi ketika saat itu Bapak sujud syukur, sebenarnya Bapak Ibu sedang menterapi diri sendiri biar bahagia. Ketika Bapak Ibu sudah bahagia, terus sholatnya jadi mantap nggak? Jadi mantap. Jadi mantap, karena lagi bahagia. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau dari pengajian kami, disarankan gini, secara peraturan itu kan tidak ada batasan waktu untuk sujud syukur ya Pak Teddy ya. Tidak ada batasan waktu. Setiap Jadi saat boleh. Setiap saat boleh. Jadi bukan berarti kita aliran yang aneh, bukan. Justru kita mencari waktu yang terbaik. Karena tidak ada batasan waktu, ya udah kita taruh aja di awal sholat. Biar apa? Nanti ketika sudah sujud syukur, hati senang, bahagia, sholatnya enak. Setelah itu nanti Bapak Ibu mau nambah, habis sholat sujud syukur lagi ya monggo. Cuma kan kalau misalkan tadi pas sholat, dalam keadaan marah, dalam keadaan sedih, terus habis sholat sujud syukur. Tapi kan sholatnya jadi bukan sia-sia, sholatnya jadi nggak mantep. Karena pas sholat tadi keadaannya lagi sedih, lagi marah. Tapi kalau sebelum sholat tadi sujud syukur, terima kasih. Namanya orang terima kasih kan lagi senang. Dia sadar karena saya dikasih sesuatu yang bermanfaat buat saya. Saya senang. Baru nanti sholatnya insya Allah makin mantap. Jadi gitu Bapak Ibu. Kesimpulannya. Ya, jadi pada saat hati sedang galau, pusing gitu ya, mumet, ada masalah. Saya pernah juga perhatikan gitu. Kalau kemudian tiba-tiba langsung kita sholat, itu pasti khusyuk itu atau pikiran itu pasti bisa jalan-jalan. Tapi pada saat ini hati kok gelisah benar ya. Coba kita sujud syukur. Terima kasih ya Allah. Nah, begitu sujud rasanya beda benar. Sholat ini udah cenderung lebih baik. Jadi Bapak Ibu, sujud syukur itu bukan sekedar syarat, tapi sebenarnya itu adalah terapi agar kita dalam menjalani hidup itu jadi legowo, jadi senang, jadi bahagia. Itu terapi Bapak Ibu.
masalah masalah rohaninya, masalah akhiratnya, ya insya Allah dengan bersujud syukur dapat nikmat yang ditambahkan lagi oleh Allah. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih saja sekarang. Allah sudah ngingetin, nikmat mana yang kamu dustakan. Yang enak ya dapat nikmat, yang tidak enak dapat pahala tanpa batas plus nikmat. Mau yang mana yang kamu dustakan? Nah, Allah sampai mengingatkan berkali-kali. Nikmat yang mana? Coba sebutin kalau ada. Ada nggak Pak Teddy? Sampai ditantang lah ibaratnya. Nikmat, itu kan sebenarnya kalimat itu nanya balik ke kita. Betul. Mau yang mana? Mau nikmat mana yang kamu dustakan? Ayo coba sebut kalau ada. Kalau ada. Kalau nggak ada, artinya harusnya bersyukurnya jadi setiap hari, setiap saat. Nah, ini ada lagi Bapak Ibu sebelum kita tutup. Bapak Ibu, sebenarnya kan kita hidup ini dalam surat Al-Fatihah itu, kita cuma minta jalan yang lurus lah. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi sebenarnya kita tuh diarahkan, kita tuh hidup di dunia yang sudah ada sarananya, semua udah ada sarananya. Berarti hidup kita hanya harus menjalani saja. Kalau sudah harus menjalani saja, berarti kan doanya cuma satu. Ya udah saya minta aja deh jalan yang lurus, biar dalam menjalaninya enak kan gitu Pak Teddy. Betul. Nih, ada satu tips saya baru dapat hari ini Bapak Ibu. Saya langsung share buat Bapak Ibu. Ada satu tips gimana caranya biar kita dapat jalan yang lurus. Nah, di surat 16 Bapak Ibu, An-Nahl ayat 121. Ini kisahnya Nabi Ibrahim. Oke. Kelihatan Bapak Ibu? Jelas. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu mensyukuri nikmat-nikmat Allah. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Jelas banget. Jadi kalau selama ini kita minta ihdinas siratal mustaqim, Allah sudah mengingatkan di firman yang ini, 16 ayat 121, syukuru nikmat-nikmatnya, nanti ditunjukinya jalan yang lurus. Mantap nggak Pak Teddy? Berarti kalau kita tidak bersyukur, jangan berharap dapat jalan yang lurus ya. Kan gitu ya. Iya, jangankan dapat jalan yang lurus, Belak, mau jadi belok, azab. iya, pusing gitu ya. Jadi Bapak, Aduh, iya, kalau iya. misalnya dapat masalah, harusnya bersyukur nggak? Nah, gini Ustaz, kan orang secara umum bilang, kok tadi dapat nikmat bersyukur, gampang lah. Nah, kemudian banyak kita bilang gini, kita dapat musibah kan wajar dong yang namanya sedih, dapat musibah, dapat masalah, wajar dong yang namanya pusing. Nah, ini bagaimana caranya menghilangkan kata-kata wajar dan manusiawi? Nah, mohon dijelaskan. Oke. Jadi terima kasih pertanyaannya Pak Teddy. Ini belum dibuka pertanyaan, udah dibuka sama Pak Teddy. Ini curi start nih Pak Teddy. Siap. Terima kasih Pak Teddy. Sip. Jadi gini. Jadi pertanyaan Pak Teddy adalah wajar dong gitu tuh biasanya manusia tuh. Manusiawi dong. Gitu ya. Manusiawi dong ketika dikasih masalah itu kita mengeluh, kita sedih gitu ya. Sebenarnya tinggal saya tanya aja Bapak dan Ibu, sebenarnya kenapa manusia bisa sampai berpikir seperti itu? Tahu nggak kenapa? Karena dia memakai perspektif manusia. Ini saya share screen dulu. Oke. Karena orang itu memakai perspektif manusia dalam menilai Allah. Contoh ya. Misalkan Pak Teddy orang yang sangat baik. Misal nih Pak Teddy ya. Amin Pak Teddy ya. Amin. Pak Teddy ini orang yang sangat baik. Mudah-mudahan nggak misal ya. Pertanyaannya sederhana. Kalau Pak Teddy orang yang sangat baik, bisa salah nggak? Kalau sangat baik. Sangat baik. Enggak. Oh, saya ulang ya. Gimana ya? Pak Teddy bukan mahal loh ya. Baru sangat loh ya. Oh iya. Pertanyaan saya, Pak Teddy ini sangat baik. Bisa salah nggak? Maksudnya suatu saat bisa jadi nggak baik gitu ya? Iya, bisa jadi nggak baik nggak suatu hari Oh nanti? iya, bisa. Ataupun tetap baik, tapi salah dalam memilih keputusan. Bisa. Bisa. Jadi Bapak Ibu, kalau Pak Teddy sangat baik dan dia salah dalam menjalani hidup, salah dalam mengambil keputusan, wajar. Kenapa?
Karena manusia. Manusiawi kalau Pak Teddy salah. Iya, kenapa? Karena manusia. Namanya manusia. Ya manusiawi. Paham sampai sini? Nah sekarang, ketika ada kejadian dari Allah, yang mana Allah maha baik, bisa nggak Allah salah? Tidak. Bisa nggak Allah saat itu sekali aja tidak maha baik? Tidak. Nah, bisa nggak kita pakai istilah manusiawi untuk Allah? Ya, enggak lah ya. Orang bukan manusia. Jadi wajar atau tidak kalau kita mengeluh sama yang diberikan Allah. Padahal yang diberikan selalu baik. Udah kurang ajar tuh namanya. Nah, Bukan tuh tidak Bapak wajar Ibu. lagi. Jadi sebenarnya istilah manusiawi itu memang ada istilah itu. Tapi jangan Allah. Pakailah ke manusia aja. Tapi ketika kita lihat manusia, kita langsung ingatnya Allah aja. Kenapa? Karena ketika Pak Teddy datang ke rumah saya kan izin Allah. Ketika Pak Teddy dengan izinnya Allah datang ke saya langsung lihatnya Allah, ya saya nggak akan marah. Saya nggak akan sedih. Kenapa? Sudah izinnya Allah. Jadi Bapak Ibu, cobalah kita pelan-pelan pikir-pikir baik-baik lagi. Masa iya kita mau pakai wajar kalau sedih? Wajar. Justru, nih, atau pertanyaannya saya balik gini. Bapak Ibu, misal. Bapak Ibu makan ikan. Atau gini, ini dari Ustadz Toko nih. Misalkan Bapak Ibu dapat ke rumah sakit. Misalnya Bapak Ibu sakit nih, terus ke rumah sakit. Kata dokter gini, biar sembuh, saya kasih ini kamu pil. Tapi pilnya pahit loh. Ini dokter udah ngingetin nih. Pilnya pahit loh. Terus kita pulang ke rumah bawa pilnya, terus kita minum. Ternyata bener pahit. Kita telepon dokternya. Pak dokter gimana sih? Kok pahit? Aneh nggak? Aneh. Kenapa? Kan sudah diingetin. Udah saya tahu dari awal ya. Terus diminum dan pahit. Lucunya udah tahu pahit, udah diingetin, udah tahu pahit, terus diminum pahit. Ditelepon dokternya. Kenapa sih kok dikasih yang pahit? Aneh nggak Pak Teddy? Sangat aneh. Aneh. Nah sekarang Allah itu memberi perhatian penuh kepada kita, diberi penghidupan. Kalau salah dibenerin. Allah maha baik. Allah sampai berfirman banyak di Al-Quran. Saya kasih yang tidak enak, saya kasih yang enak. Yang enak dapat nikmat jika bersyukur, yang tidak enak ketika bersabar dapat pahala tanpa batas. Kita sudah tahu itu ya? Sudah tahu ya? Kalau sudah tahu, terus dikasih masalah, sedih, aneh nggak? Aneh. Karena sudah tahu. Jadi istilah yang make wajar atau manusiawi itu sebenarnya tahu apa nggak tahu sih? Gitu aja deh. Saya tanya lagi aja deh. Tahu apa nggak tahu sih? Kalau nggak tahu ya syukur. Kita kasih tahu kan gitu toh. Nah yang sudah tahu ini, mau pakai terus nggak tuh istilah wajar manusiawi itu? Apalagi kalau sudah tahu Allah tuh maha baik. Yang enak ya enak, yang tidak enak ternyata endingnya nanti surga. Coba itu nanti direnungi lagi Bapak Ibu ya. Karena ini hari ini kita perenungan aja. Sekarang corona, semua serba sulit. Nah, tuh, praktek langsung. Mau bersyukur apa enggak kalau Pak Teddy nih? Ya, saya pilih bersyukur. Kalau nggak bersyukur kan jelas. Kan hanya dua pilihan. Bersyukur tanpa tidak dikasih nikmat, tidak bersyukur, azabku sangat pedih. Nah, ini Bapak Ibu, saya kasih contoh ini, saya contoh diri sendiri ya, bukan sombong ya. Saya sengaja memberi contoh ini karena saya yakin di jamaah ini nggak ada teman kantor saya. Soalnya sekarang lagi rapat Pak kantor saya. Terus saya izin, nggak bisa karena ada kajian. Jadi gini Bapak Ibu, waktu itu saya bisnis. Jadi sekitar 4 bulan yang lalu saya bisnisman. Tapi saya menjalani 7 ilmu jernih hati. Suatu hari saya diingatkan, kamu harus kerja. Saya bingung, kenapa harus kerja? Saya ini udah bisnis. Kalau poin kerja saat itu adalah untuk mencari uang, saya udah punya uang di bisnis. Sampai sini paham Pak Teddy? Paham. Nah, tapi kalau kita tadi ingat surat yang tadi saya terakhir kasih lihat,
Nih Bapak Ibu, saya kasih lihat. Nih. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya, Allah telah memilihnya dan menunjukkannya ke jalan yang lurus. Jadi Allah menunjukkan saya saat itu, saya harus kerja. Walaupun saat itu tidak masuk akal, wong sudah bisnis ngapain kerja. Ya nanti ya Pak Arfan ya, saya baca. Kalau sudah tidak masuk akal, sudah tahu bisnis terus kerja. Tapi kan saya mau ngikutin aja kan petunjuk itu kan, saya ikutin. Ternyata baru 2 bulan kerja, corona. 2 bulan kerja corona, saat itu bisnis saya nggak ada yang jalan. Gimana corona? Dan lucunya, kantor saya sekarang salah satu kantor yang tidak berpengaruh pada corona. Bisa Bapak Ibu bayangin. Tidak ada pengaruhnya kantor kami pada corona. Saya nggak usah sebut ya bidangnya apa ya. Bahkan di kuartal pertama, di bulan Maret, penghasilan bersihnya saja sudah 19M. Saya langsung mikir, waduh kalau saat itu saya tidak mengikuti petunjuk Allah, saya celaka sudah, habis saya. Nah makanya Bapak Ibu, biar kita di jalan yang lurus. Kalau sudah di jalan yang lurus kan itu dapat petunjuk Allah tah? Iya. Gimana caranya? Pakai Bapak Ibu 7 ilmu ini. Ini salah satunya bersyukur. Jadi kalau sekarang kok saya susah, pasti belum lurus nih. Pasti belum lurus. Udah praktekkan saja. Praktekkan saja. Nanti dapat petunjuknya, nanti insya Allah di jalan yang lurus, dah nikmat. Salah satunya kalau belum mulai, sekarang terima dulu kondisi ini. Terima dulu. Nanti enak. Oke, saya baca dulu chat dari Pak Arfan ya. Jadi Pak Arfan ini bilang, apabila kamu bersyukur maka ditambah. Nah yang jadi pertanyaan saya, kalau kita bersyukur atas musibah, maka menurut saya adalah musibah itu akan ditambah. Oke. Oke. Siap, Pak Arfan. Jadi gini, Pak Arfan tuh bilang, kalau kita bersyukur atas musibah, maka menurut saya musibah itu yang ditambah. Tapi kalau kita dapat musibah, menurut saya kita harus sabar, ikhlas, dan berprasangka baik. Maaf banget kalau pemahaman saya salah. Oke, ini sebenarnya benar Pak. Jadi artinya kalau dapat musibah, memang harus sabar. Tapi kan sabar yang kita kaji bersama di ridho Allah itu, sabarnya sampai ending kita mengucapkan apa Pak Teddy? Alhamdulillah. Jadi sebenarnya kalau di kita Bapak Ibu, sabar yang insya Allah yang kita jalani, adalah sabar yang sudah include, sudah bonus jadi orang yang bersyukur. Kenapa? Pemahaman sabar kita sampai ngomong alhamdulillah. Jadi kalau kita sabar, sebenarnya otomatis bersyukur nggak Pak Teddy? Bersyukur. Otomatis orang sampai ngucap alhamdulillah. Itu otomatis. Nah, karena yang sabar perlu itu kan menerima ya. Iya. Menerima kemudian alhamdulillah kan itu nah, ya konsep sabar. Terus yang perlu kita kaji bersama adalah pertanyaannya Pak Arfan ini, kalau kita bersyukur atas musibah, maka menurut saya maka musibah itu yang akan ditambah. Yo, saya buka sekali lagi nih, biar bukan saya ngomong ya Pak Arfan ya. Ayo kita kaji bersama. Ayo, benar atau tidak kita nih dalam menerjemahkan atau menafsirkan nih Pak Arfan. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur. Jadi Allah berfirman, kalau bersyukur lo ya, bersyukurnya terhadap apa? Apa saja. Mau nikmat, mau musibah, mau yang enak, mau yang tidak enak. Pertanyaannya, bersyukur atau tidak? Allah berfirman gitu. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Jadi yang ditambah nikmatnya apa musibahnya? Nikmatnya. Nikmatnya. Semoga bisa menjawab ya Pak Arfan ya. Insya Allah bukan musibahnya yang ditambah. Nikmatnya. Dan bersyukurnya bukan bersyukur terhadap yang enak. Karena Allah berfirman-Nya, jika kamu bersyukur berarti terhadap apa saja. Seperti itu ya Pak Arfan ya, semoga bisa menjawab. Memang harus sabar menerimanya, tapi kan versi kita sabarnya sudah include dengan bersyukur.
Jadi saya Kan anggap gini Pak semuanya itu Ustadz ya. bahannya. Jadi yang namanya kan Allah berjanji ya, siapa yang bersyukur maka akan ditambah nikmatnya. Berarti pada saat terjadi musibah, kita bersyukur karena Allah sudah berjanji akan bertambah nikmat, kan berarti musibah itu akan ditarik ya oleh Allah kan, bukannya malah ditambah kan. Iya. Nikmat itu kan berarti kan, oke, nikmat itu berarti kita nggak terlepas dari musibah. Berarti pola pikirnya bahwa kalau bersyukur ditambah nikmatnya terbalik. Kenapa? Karena Allah berjanji kan, siapa yang bersyukur ditambah nikmat. Berarti begitu nikmat, oke, ini nikmat, musibah tarik. Nah, kan gitu ya Ustaz ya. Sebenarnya itu langsung nanti kajiannya kajian apa namanya? Kajian sabar lah. Saya pakai ini wajah saya kelihatan nggak? Apa Ah, Quran yang kelihatan? jelas kelihatan kok. Wajah apa Quran yang kelihatan kalau di layar? Kelihatan wajahnya Ustadz yang Oke. Yang apa? yang jelas. Yang jelas, siap. Jadi ya itu benar kata Pak Teddy seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, ayo coba kita sekarang nih mumpung nih saya kasih tahu biar mantap Pak Teddy, biar mantap Bapak dan Ya. Ibu. Sebenarnya tugas kita di dunia ini kan hanya untuk beribadah ya, Az-Zariyat ayat 56 itu tah. Benar? Hanya untuk beribadah. Nah, Ibadah. coba Bapak Ibu bayangin, sebelum corona datang, apa iya kita hanya beribadah? Pasti kita mikir, mau seneng-seneng, mau ke mall, mau makan ini, mau makan itu, betul? Mau mudik. Mau Nah, mudik, sekarang. apapun. Kita pasti ada momen di mana kita tidak beribadah. Pasti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya Pak Teddy. Ketika corona datang, dan kita dipaksa di rumah saja, yang bekerja di rumah pun, sholatnya jadi gampang nggak? Iya, malah jadi tepat waktu ya. Nggak ada mata-mata yang melihat. Kalau perlu, sambil kerja ini, tangan pakai tasbih nih. Gitu? Laptop depan mata, Quran di sebelah sini nih. Wah, sambil baca Quran. Nggak ada yang larang tuh, karena WFH tuh. Nah, kira-kira ini Allah maksudnya baik banget nggak? Dikasih corona tuh biar kita ibadahnya makin mantap. Ya, pasti maksud Allah kan baik ya, memberi sesuatu. Artinya, Bapak Ibu, coba pikir baik-baik. Sekali lagi pikir baik-baik. Kalau corona ini tidak ada, apa iya ibadah kita sekarang semantap ini? Saya pribadi makin mantap loh Pak ya. Karena apa? Karena di rumah aja. Saya jadi tidak melihat hal-hal yang aneh gitu loh. Kalau ke mall kan banyak orang-orang seksi misalkan gitu ya. Ngurangin pahala ya. Dikurangin pahala. Coba Bapak Ibu. Kalau saya di rumah aja, ibadah saya alhamdulillah. Saya merasa semakin kuantitas deh, saya ngomongin kualitas deh. Kuantitas itu lebih sering. Dan semakin sesuai dengan maunya Allah, yaitu beribadah. Kira-kira kita bersyukur nggak nih ada corona? Kalau saya sih sekarang bersyukur banget. Ternyata saya nggak nyangka, saya semakin mantap ibadahnya. Nah, sekarang tinggal dipikirkan Bapak Ibu. Ini mumpung nih, badai kan pasti berlalu ya kan? Innama al usri yusro. Habis kesulitan nanti ada kemudahan toh? Yeah. Nah, mumpung kondisinya sulit, mumpung ya, mau nggak dimanfaatkan? Mumpung kondisinya ini sesuai dengan maunya Allah. Tidak akan kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Mumpung, ayo manfaatkan. Jangan sampai nanti menyesal. Corona selesai, Bapak Ibu kembali ke rutinitas seperti biasa, ibadahnya jadi jauh. Ini mumpung. Saya ajak Bapak Ibu bersyukur. Mumpung loh. Ya, kalau dari saya kelihatan itu aja Bapak Ibu. Jadi biar kita merenung aja hari ini. Kalau gitu akhir kata dari saya sebelum saya tutup, Pak Teddy dan jamaah Bapak Ibu, Atau mohon kita maaf buka ya. dulu mungkin tanya jawab ya, siapa tahu ada yang mau nanya. Oh gitu, yaudah. Iya. Saya mute dulu. Ya. Ibu Lia mau nanya Bu, udah senyum-senyum aja dari tadi. Kayaknya udah gak ada pertanyaan, berarti udah jelas Bu ya. Udah gak ada masalah kan? Berarti Ibu Lia sudah butuh masalah katanya Ustaz. Udah senyum-senyum. Di chat ya, di chat. Ya, oke, ya, tuh tanya, oke siap, saya buka. Siapa yang bertanya? Bisa langsung. Oh, Japri Bapak ya? Di foto kelihatan senyum-senyum dari tadi. Oh, saya nggak merhatiin deh. Saya merhatiin muka Pak. Assalamualaikum. Saya unmute, silakan Ibu, lanjut.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz, Waalaikumsalam. terima kasih paparan Ustadz. Sepertinya yang saya rasakan juga sama. Contohnya musibah corona ini. Karyawan saya rumahkan semua. Jadi saya di rumah juga mau ngapain. Mumpung itu tadi ada COVID, memang ibadah saya lebih terarah. Lebih segalanya lah. Meskipun musibah-musibah ya masih ada gitu. Bukan musibah ya. Kehidupan sekarang saya sudah mantep. Semua dari Allah, kembali ke Allah toh. Siap. Ya toh. Cuman ini Ustadz, saya pengen tanya. Untuk menyikapi teman-teman kita ya, mungkin bukan teman ya, situasi kerja rutinitas yang kelihatannya masih hatinya itu diliputi dengan kegalauan, nggak punya uang, nangis, gini-gini. Terus satu lagi ya, pokoknya jarang ada syukurnya gitu loh. Mengeluh, maaf. Pada mengeluh, pada datang, sambat. Hatinya masih diselimuti, itu kayak gitu. Sama itu, kelihatannya kalau matur juga nggak ada syukurnya, bagaimana saya harus menyikapi. Makasih Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan menarik, Bu. Ibu, Pak Teddy, Bu Lia ini bahkan sampai tahap peduli loh sama teman-temannya, luar biasa nih, Bu Lia. Jadi gini, Bu Lia, saya jawab ya, saya bantu jawab. Ini guru saya yang ngomong, Bu Pantono. Jadi, ini sama seperti pertanyaan. Ini dua pertanyaan lain saya jawab. Pertanyaannya gini, bagaimana kita bisa membedakan apakah COVID ini adalah musibah atau apakah COVID ini adalah teguran atau ujian? Nah, sebenarnya ketika COVID turun atau masalah apapun yang turun, ini bisa menjadi ujian, bisa menjadi teguran untuk yang menyikapinya. Kalau kita menyikapinya seperti Bu Lia yang sampai bersyukur luar biasa, itu adalah ujian. Dan sampaikanlah berita kepada orang-orang sabar. Kan gitu biasanya tuh. Ya, berarti kita kasihan dong, Bu, sama orang yang melihat ini sebagai azab. Keluhan. Itu responnya mengeluh. Berarti dia melihat ini sebagai azab, melihat ini sebagai ya masalah gitu. Nah, sebenarnya ini cara menjawabnya gini, Bu. Bahkan Rasul saja tidak bisa mengubah keluarganya. Nggak semua keluarganya bisa dia ubah, betul kan? Umatnya sampai detik ini aja yang sudah Islam aja nggak semuanya mau taat pada Allah. Jadi levelnya Rasul saja tidak bisa mengubah hati manusia. Apalah kita, Bu, gitu. Tapi yang bisa kita usahakan ya kita pertama ya pakai ilmu sabar itu, Bu. Saya terima dulu, ya Allah, saya terima. Ini semua izinmu, Ibu bersama Allah. Ketika Ibu bersama Allah, monggo ikhtiar. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk, ayo dong diterima. Wah, itu malah repot, Bu. Jadi Ibu pakai ilmu sabar dulu. Ini ilmu sabar nih yang memang kuncinya, Bu, harus terus pakai ilmu sabar. Baru berikhtiar. Ingatkan saja yang baik-baik. Misalkan, ada kajian bagus nih, gitu kan. Ada ini nih. Kalau saya biasa gini, misalkan ada orang yang nggak terlalu dekat sama agama. Misalkan ini ada buku nih, misalkan buku. Kayaknya bukunya bagus deh. Menurut kamu gimana? Saya caranya gitu, Bu. Biar dia baca sendiri nih. Karena saya tahu orang ini kalau diingetin secara langsung, itu malah marah. Saya pakai cara gitu. Saya juga ingat kisah cucunya Nabi. Itu melihat sahabat Nabi wudhu salah. Kisah cucu Nabi melihat sahabat Nabi wudhu salah. Cuma cucu masih bocah. Mau ngingetin kan mikir-mikir, Bu. Ini hebatnya cucunya Nabi tuh gini. Dia datengin sahabatnya Nabi terus bilang gini. Bahasanya kira-kira seperti inilah ya. Saya lupa. Om, coba deh perhatiin. Wudhu kita salah nggak ya? Gitu. Terus si cucu Nabi itu wudhu di situ. Wudhu. Akhirnya sahabat Nabinya sadar. Ternyata saya yang salah. Terima kasih sudah mengingatkan saya. Jadi Bapak Ibu, ikhtiar memang perlu. Cuma jangan sampai di hati ada keinginan untuk mengubah. Karena mengubah hati seseorang itu haknya Allah.
Ketika kita masuk ke ranahnya Allah, maka Allah menyebut kita orang-orang yang melampaui batas. Karena mengubah hati adalah ranahnya Allah. Jadi niat baik ibu cukup sampai ikhtiarnya aja nanti. Oh, saya pengen ngubah keluarga saya. Oh, saya pengen ngubah teman-teman saya. Gak apa-apa, itu bagus. Cuma ikhtiar, jangan sampai di hati, kamu harus berubah gitu. Itu jangan. Gitu Bu ya. Tapi Ya. biar ikhtiarnya mantap, jangan lupa pakai pertolongan. Jadi ibu harus bersama Allah dulu. Gitu ya Bapak Ibu Siap. Dia ya. Semoga bisa menjawab. Makasih. Sama-sama. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, setelah Ibu Lia, ada lagi yang ingin bertanya langsung? Nanti saya akan buka mic-nya. Oke, ternyata belum ada, Ustaz. Apa kita tutup? Kita sudahi dulu? Boleh, sebelum saya tutup, saya mau minta maaf dulu nih buat Bapak Ibu ketika tadi saya memberi kajian, mungkin saya menyakiti hati, mungkin saya terlalu ceplas-ceplos ya Pak Teddy, Bu Lia ya, dan Bapak Ibu lain. Mohon maaf, saya dimaafin nggak Bapak Ibu? Maafin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih ya Bapak Ibu udah maafin saya. Semoga ilmunya bisa bermanfaat buat kita semua ya. Amin. Oke. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu, peserta kajian pada siang hari ini bersama Ustadz Giri. Sebagai penutup kajian pada siang ini, mari sama-sama kita membaca Fadilah Fatihah. Nanti setelah Fatihah yang ketiga, silakan Bapak Ibu menyampaikan doanya atau keinginannya masing-masing. Pesan guru kami, jangan lupa mintalah untuk bahagia dunia dan akhirat. Baik, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatulillah. Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada junjungan kami, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada para rasul, para nabi, para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, para aulia, para waliullah, para syuhada beserta keluarganya, kepada para malaikat Allah, kepada seluruh aparat Allah, baik yang mendampingi kami maupun yang bertugas menjalankan bumi dan langit beserta seluruh isinya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Allah, ya Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami mengucapkan surat Al-Fatihah. Mohon ya Allah, fadilahnya disampaikan kepada guru kami, Bapak Antono Basuki bin Prahartono beserta keluarganya, dan guru-guru kami yang lain, kepada kedua orang tua kandung kami dan kedua mertua kami, kepada ayah kandung kami yang bernama, sebutkan namanya masing-masing, kepada ibu kandung kami yang bernama, sebutkan namanya,
kepada ayah mertua kami yang bernama, sebutkan namanya, kepada ibu mertua kami yang bernama, sebutkan namanya masing-masing, kepada ahli kubur keluarga kami, ahli kubur keluarga besar pengajian ridha Allah, kepada seluruh keluarga besar pengajian ridha Allah, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia, wabil khusus kepada seluruh anggota keluarga kami, anak-anak kami yang bernama, sebutkan namanya, istri atau suami kami yang bernama, sebutkan namanya, dan kami sendiri yang bernama Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Silakan Bapak Ibu lanjutkan dengan doa dan atau permohonannya masing-masing. Allah. Adillah. Baik, Bapak Ibu peserta kajian pada siang hari ini, sebagai penutup, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Teddy. Saya tutup roomnya. Ya, silakan ditutup Makasih Bu roomnya. Lia, makasih Pak Arfan, makasih Bapak Ibu semua. Amin. Sama-sama. Kita tutup ya. Mana live? Aduh, nggak bisa live nih. Nggak bisa Nggak apa-apa. live. Nanti langsung ditutup sendiri, Bu. Nanti Tutup dari ya. hostnya. Ya, Dari host yang tutup. Assalamualaikum.